Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lolita Anggi Agustria dari kelas MJT 2 Manajemen. Baiklah, saya akan membahas tentang cara membuat 14 rumus Excel yang sering kita gunakan. Baiklah, kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering kita gunakan. Dan sehingga apabila kita menguasai 14 rumus ini, maka kita akan lebih memudah mengerjakan tugas-tugas seperti di kantor ataupun tugas dari perkuliahan. Baik, agar kita lebih mudah untuk kita pahami, maka saya akan membahasnya satu persatu dan silakan disimak. Oke guys, saya akan menjelaskan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Sum ini berfungsi digunakan untuk jumlah data, ini jumlah datanya, pada range. Saat ini merupakan rumus yang familiar yang sering kita digunakan di rumus-rumus lainnya. Dan ini rumus sum ini sangat mudah dan kita sering digunakan seperti di perkantoran atau di perkuliahan. Dan ini contoh dari rumus sum. Guys, pertama kita buat NIM kita atau NIM dari universitas lain dan nama mahasiswa, nilai, dan nilainya ini dijumlahkan. Dan rumus yang kedua ini adalah rumus count. Rumus count ini berfungsi digunakan untuk menghitung banyaknya data, dan fungsi count ini mirip dengan fungsi sum. Cuman bedanya itu di sum itu menjumlahkan data, sedangkan di account ini menghitung banyaknya data pada suatu range. Dan ini contoh dari rumus count. Ada banyaknya mahasiswa, kumpulan data ini, dan data ini terdapat dari 7 mahasiswa. Ini semuanya di blok. Pokoknya ini di blok terus di sininya dikasih tambah, blok tambah sama dengan, terus nanti di sininya tuh ada range, terus diklik dapat hasilnya kayak gini. Jadi mahasiswanya ini di account ini, banyaknya mahasiswa ini adalah 7. Setelah kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu average. Average ini fungsinya untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data suatu range. Dan di sini kita mau cari berapa nilai dari mahasiswanya. Ini kita mau cari nilai dari mahasiswanya. Kalian guys bisa blok klik tambah sama dengan, terus klik reference kalau ada di sini terus buka kurung, kemudian kita blok data yang kita inginkan dari nilai rata-ratanya. Kan blok nilainya ini, blok, kemudian dan dapat hasil dari nilai rata-rata dari mahasiswa, yaitu
Dan ini contoh dari banyaknya nilai rata-rata daftar nilai ini, itu nilai rata-rata dari rumus ini. Baiklah, kita akan memasuki rumus yang keempat, yaitu rumus IF. Rumus IF ini merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan yang tertentu. Dan ini sering kita jumpai pada pengolahan data berhubungan dengan perbandingan kondisi pada suatu sel. Dan ini data pada suatu tabel yang kita dapatkan nilai predikatnya di mahasiswa. Perbandingannya ini, perbandingan nilainya itu dari 90 sampai 100, predikatnya itu A. Dan nilai dari 61 sampai 89, predikatnya B. 0 sampai 60 yaitu predikatnya C. Dan ini contoh dari rumus IF. Rumus yang kelima itu adalah rumus sum if. Rumus sum if ini fungsinya untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang kita tentukan. Nilainya kita tentukan, nilai dalam ini kita ini nilainya nih. Nilainya kita tentukan, dan kriteria ini nama siswa dan jenis kelaminnya. Dan kita totalkan berapa yang paling banyak dari jenis kelamin dari sum if-nya nih. Fungsi yang keenam ini rumus count if. Count if ini fungsinya untuk mencacah atau menghitung jumlah sel berdasarkan pada syarat atau kriteria dari yang nama jenis kelamin, yang kriteria dan nilainya. Dan kita tentukan banyaknya mahasiswa laki-laki dan banyaknya mahasiswa perempuan. Ini sama seperti di sum if-nya, sum if. Ini sama kayak di rumus yang ketujuh itu terus kita blok dari rumus yang sama itu dari rumus yang ke-7 sampai rumus yang ke-10 sama. Bedanya rumus ke-10 ini contohnya ada yang kayak gini. Live in mid one right sia. Ini dipisah. Ke-11 itu rumus length. Contohnya kayak gini. Dan yang selanjutnya itu rumus yang ke-12 itu round. Kita membedakan angka sama roundnya. Lihat dari ininya sama ininya. Selanjutnya itu rumus yang ke-13. Kita masuk ke rumus yang ke-13 yaitu concatenate. Concatenate itu merupakan digunakan untuk menggabungkan kata seperti ini contohnya. Terdapat dari 3 teks yaitu teks 1, teks 2, dan teks 3. Kata-kata ini kita gabungkan dengan satu kalimat. Setelah
cari nilai bentuknya itu vertikal atau tegak lurus. Sedangkan di hapkap ini yang berawalan dengan huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuknya horizontal. Dan ini contoh dari rumus ke-14-nya. Saya akan menunjukkan hasil tugas saya mencari dan membuat rumus ke-14. Ini hasilnya, rumus yang pertama. Nih hasilnya. Dan rumus yang kedua, nih. Sama ini banyak mahasiswanya. Dan rumus yang ketiga ini. Rumus keempat, predikatnya dan keterangannya. Dan rumus kelima, nih, menentukan total nilai F-nya nih. Rumus ke-6, ini 7. Dan terakhir nih,